Hai teman-teman, jadi hari ini gue akan membuat video untuk seleksi asisten dosen di geomorfologi nih. Nah, di sini gue akan membawa topik menelisik geomorfologi daerah calon ibu kota baru yang ada di Tenggarong, Kalimantan Timur. Jadi, simak terus ya. Nah, yang pertama itu gue akan menjelaskan apa itu geomorfologi. Geomorfologi menurut Huget, ini gue lihat mana ya kameranya. Hai kamera. Jadi, menurut Huget tahun 2007, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentang alam dan proses-proses yang membentuk bentang alam tersebut. Pokoknya ini tuh konsepnya sama aja, pakai konsep yang dicanangkan oleh James Hutton, yaitu present is the key to the past. Sama aja kayak ilmu geologi lain, kalau belajar geomorfologi itu seperti connecting the dots guys. Jadi kita harus bisa belajar sedimentologi, ada sangkut pautnya dengan geologi struktur, dengan hidrogeologi, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada gambar, Nah, ini adalah proses-proses yang nantinya akan mengontrol pembentukan dari bentang alam. Di sini ada proses eksogenik dan ada proses endogenik, di mana tiap proses ini punya skalanya nih guys. Ada yang skalanya microscale, ada yang skalanya mesoscale, makroscale, dan juga megascale. Di sini contohnya kita lebih ke arah mesoscale dulu nih, karena hari ini gue akan membahas dua bentang alam yang kelihatannya menarik, yaitu fluvial dan juga coastal. Di sini kemungkinan kita akan menemukan meanders dan ada juga deltas. Nah, apa itu meander? Meander itu nanti sungai belok-belok gitu loh. Di sini ada gambar citra satelit dari daerah Tenggarong. Di pinpoint merah itu merupakan Tenggarong nih guys. Nah, di sini ada fitur menarik ya. Apa itu fitur menariknya? Yaitu bentuk awan yang cuma kotak doang. Enggak deh. Ini kenapa awannya bisa kayak gitu? Karena ketika citranya dia mengambil gambar, kemungkinan daerah itu masih ada awan terus. Jadinya belum ke cover sama yang belum ada awannya. Nah, di sini kalau di Tenggarong kita bisa melihat nih secara jelas bahwa sungai-sungai yang ada di daerah Tenggarong dia kan meliuk-liuk dan juga berakhir di delta nih. Kita akan bahas pertama itu yang fluvial. Bentuk-bentuk sungai itu dikontrol oleh cara pengendapannya. Di sini kalau teman-teman udah belajar sedimentologi, ada istilah bed load, mixed load, dan suspended load. Dimana kalau bed load itu ada dua nih. Ketika partikel sedimennya bergerak di dalam air, itu dia kemungkinan ada yang rolling, muter-muter aja di dasar dari pengendapan. Ada juga yang saltasi yang loncat-loncat, ataupun dia suspended load, atau dia hanya ngambang-ngambang doang di air. Nah, di sini akan mengaruhi bentuk-bentuk dari sungai. Misalkan kalau bed load, dia akan membentuk braided river. Sedangkan kalau mixed load, itu akan membentuk island braided. Sedangkan kalau suspended load, lebih membentuk anastomosis river seperti ini. Lanjut, di sini kita bisa lihat contohnya di sungai-sungai di daerah Tenggarong, itu kelihatannya ada island braided kan. Nah, jadi diindikasikan bahwa partikel terbawa dia secara mix dalam perlekukannya si sungai nih dari meander-meandernya itu. Jadi tidak serta-merta sungai itu langsung lurus-lurus aja atau langsung belok-belok aja, tapi ada proses-prosesnya, yaitu proses erosi dan juga proses pengendapan, di mana bagian tererosi itu adalah bagian levi dari sebuah sungai. Nah, namun ketika dia mengerosi pada bagian pinggirnya, pasti diakomodasi dengan adanya pengendapan pada point bar nih guys. Nah, kalau di fluvial itu kita akan menemukan 3 zona nih guys. Ada zona headwaters, ada zona transfer zone, dan zona deposisi. Nah, kalau zona headwaters biasanya sungai-sungainya itu masih lurus-lurus dan lembah-lembah yang terbentuk masih bentuk V curam VV gitu, VV, karena dia masih mengerosi. Nah, sedangkan kalau di bagian depositional dia udah lebih beliuk-liuk kan, karena dia sudah mulai mengendapkan partikel-partikel sedimen yang tererosi pada bagian headwaters. Di sini kita lihat nih guys, ada proses pembentukan oxbow lake. Oxbow lake itu apa? Nah, ketika ada meandering system, kan tadi sudah dijelaskan ya, ada bagian levee yang tererosi, ada bagian braided yang mengendapkan. Nah, di sini ketika dia mengerosi, nah, awalnya kan sungainya belok, bentukannya berkelok. Nah, ketika dia mengerosi, akan muncul ini nih, ada neck. Nah, kalau necknya ini udah terputus, akhirnya kan bakal tersambung ya aliran sungai. Jadi, dia nggak akan muter lagi, tapi dia langsung lurus. Sehingga bagian yang tadi dia belok akan meninggalkan seperti sungai, bentuknya seperti tapal kuda, dinamakan oxbow lake. Dari bentuk sungai, kita bisa mengidentifikasi apakah dia bentuknya masih muda, atau ke early mature, ataupun sudah old age. Kalau yang masih muda, biasanya lembah-lembah tadi masih V, masih mengerosi. Sedangkan kalau di old age, dia udah mulai datar-datar dan mulai ada bentuk-bentuk seperti oxbow lake tadi yang sudah aku jelaskan tadi pada awal. Nah, di sini contohnya nih, ada oxbow lake di daerah Tenggarong, ada banyak sih gue nemuinnya.
semuanya. Lanjut kita ke delta. Nah, apa itu delta? Delta adalah tempat bertemunya air yang ada pada sungai terhadap yang ada di laut. Nah, di sini delta Mahakam itu punya tipe river dominated. Sebenarnya ada 6 tipe di buku Huget, cuma di sini gue akan menjelaskan yang river dominated. Kenapa river dominated? Karena dia dikontrol secara primer oleh perbedaan densitas yang ada pada air inflowing dari river ke ocean basin, standing water yang ada di cekungan tadi. Nah, gitu deh guys, makanya bentukannya dia seperti cakar ayam. Gitu deh guys, karena gue cuma dikasih waktu 5 menit, gitu aja deh. Dadah semuanya. Sampai berjumpa lagi di vlog Dandi.